Halo, assalamualaikum. Di video hari ini kita akan unbox dan juga kupas fitur dari smartband terbaru dari Xiaomi, Mi Smartband 6. Jadi bukan Mi Band lagi namanya ya, Mi Smartband 6. Ini kalau ngelihat dari fitur highlightnya sudah menggunakan layar AMOLED 1,56 inci memanjang tentu saja, dan sudah ada blood oxygen meter juga. Ini ada buat wanita, kemungkinan adalah pengecekan periode menstruasi ya. Sisanya saya kurang bisa baca karena ini masih versi Cina. Tapi tenang saja, Mi Smartband walaupun versi Cina barangnya, asalkan smartphone kamunya pakai bahasa Inggris, itu nanti si penampakan di smartbandnya juga bakal pakai bahasa Inggris ya. Baterainya 125 mAh dengan kompatibelnya dipakai di Android 5.0 ke atas atau iOS 10.0 ke atas. Waterproof sampai dengan 5 ATM. Bluetooth-nya 5.0, dan kenapa saya masih pakai yang versi Cina? Karena ini didapat dari banggood.com. Dan yuk kita langsung unbox saja ya. Ya, docksasnya baru seperti ini sekarang. Jadi bukan yang modulnya harus dilepas, ditaruh gitu. Apa di Mi Band 5 udah kayak gini juga ya? Saya kayaknya skip Mi Band 5 deh. Lalu ini dia smartband-nya, warna hitam. Biasanya di awal-awal yang tersedia selalu warna hitam, walaupun strapnya dijual dengan berbagai warna. Dan ini ada buku panduannya, tapi kan ini bahasa Cina, kita skip saja. Oke, jadi ada dua aplikasi yang bisa dipakai ternyata. Selain Mi Fit ada Xiaomi Wear juga. Oke, sambil kita install, kita lihat dulu penampakan dari Mi Band-nya. Tadi kayaknya udah nyala deh. Strapnya masih stylenya sama persis dengan style yang dulu. Ada ring buat biar nggak gampang lepas. Kalau misalkan pengaitnya terlepas ya, masih ketahan. Kemudian seperti ini pengaitnya. Saya suka sih dengan pengait seperti ini, nggak kayak jam tangan biasa yang rada ribet kalau mau lepas pasang. Menurut saya smartband harusnya gampang dilepas, gampang dipasang seperti ini. Tapi tetap meminimalisir kemungkinan terjatuh saat pengaitnya lepas. Ini masih ketahan sama lubang yang ini tuh. Oke, bagus sih strapnya. Feels-nya memang tidak glossy, tapi karetnya kerasa kok, lentur banget dan bakal enak di tangan. Nyaman, lembut. Lenturnya lentur banget. Dan ini sudah muncul penampakan layarnya, AMOLED penuh ya. Paling bawah sedikit lebih tebal sih bezelnya dibandingkan kiri, kanan, dan atas. Dan apakah bisa dilepas? Ini dengan mudah bisa dilepas. Jadi buat ganti strapnya sangat mudah. Dan seperti ini penampakan di bagian belakangnya. Ada logo Mi, ada sensor heart rate. Oke, ada lampunya juga. Dan ada 2 pin magnetik buat chargingnya. Buat chargingnya, tuh tinggal ditempel seperti ini. Dan ini magnetnya kuat banget. Dan dia tidak bisa dipakai tanpa pairing dulu ya. Oke, sudah diinstal Xiaomi Wear-nya 103 MB ya, cukup besar, dan tuh ada iklan ketika install aplikasi di MIUI. Oke, sudah login. Tadi rada lama sih, sempat rada males juga, tapi setelah saya close aplikasinya, login ulang, udah langsung masuk ke sini. Ini kayaknya pernah saya pakai di Xiaomi Mi Watch Lite ya, si aplikasi ini. Dan kita akan tambahkan device dari sini. Add device. Mi Smartband 6 sudah muncul di situ. Oke, konfirmasi. Oke, setelah pairing dengan Xiaomi Wear, udah kelihatan bahasa Inggris ya. Tadi soalnya tulisan Cina di situ, sekarang sudah Monday 26 April sekarang. Weather-nya juga sudah muncul, sunny day, 28 derajat Celcius. Di sini ada jumlah jarak, jumlah kalori, jumlah langkah ya maksudnya ya. Kemudian di sini sisa baterai. Ini screen time out-nya cepat banget. Kemudian ada PAI, indeks buat kesehatannya. Dan terakhir ada heart rate. Lengkap banget ya, meskipun layarnya tidak terlalu besar seperti ini. Tuh. Kemudian kita lihat cara user interaction-nya. Tap layar buat menyalakan. Kalau di swipe dari kiri, masuk ke mode ini ya, quick menunya. Ini ada aplikasi buat musik remote control. Kemudian ada weather, Cimahi. Kalau di swipe ini ada weather forecast atau perkiraan cuaca sampai dengan sekitar seminggu ke depan. Udah. Music, weather, udah. Kalau ke kanan sama. Ini circular menunya, balik lagi. Kalau dari atas ke bawah, masuk ke menu lengkapnya. Sama sih, dari bawah ke atas juga.
Karena ini smart band, jadi memang seperti ini si UI-nya ya. Biasanya kan kalau smartwatch dari atas ke bawah toggles, dari bawah ke atas notif. Kalau ini enggak, langsung masuk ke menu utamanya. Status. Nah, kita bisa lihat aktivitas yang sudah dilakukan di sini dan juga beberapa hari sebelumnya. Di AI, ini cara mengukurnya dengan mengaktifkan heart rate monitoring continuous ya. Ada heart rate juga. Nanti kita coba. Kemudian SpO2, blood oxygen. Nanti kita coba juga notification di sini tempatnya. Workout, ada outdoor running, treadmill, walking, cycling, indoor cycling, rowing machine, elliptical, pool swimming, yoga, jump rope, freestyle, dan more. More-nya lumayan banyak juga ya. Buat back, swipe dari kiri ke kanan. Kemudian ada workout history. Lalu ada stress test juga. Lalu ada breathing exercise. Event. Event ini ditambahkan reminder-nya dari aplikasi ya. Di sini dibilangnya dari Mi Fit harus ditambahkannya. Alarm. Oke, alarmnya bagus nih. Bisa ditambahkan langsung dari smart band-nya. Kemudian ada weather. Ini yang tadi. Music. Yang tadi juga. Harusnya sih buat remote control aja ya. Ada word clock. Tambahkan dulu kotanya di Mi Fit katanya. Lalu ada setting, ini buat band display, ini buat pilih watch face-nya. Default ada 3 watch face-nya dan ada settingnya. Oh, bisa diedit. Nah, misalkan yang ini, kita mau ganti dari steps jadi heart rate, bisa. Dan kalau ditekan dan tahan, apakah yang terjadi? Tidak ada yang terjadi ya. Ada deh. Masuk ke settingan watch face tadi ya. Dan ini layarnya licin banget asli. Kemudian kita kembali buat ke settings, ada DND, do not disturb, bisa dimatikan dan di schedule juga. Untuk custom ada. Kemudian brightness bisa diatur. Ada 5 level ya, yang dari tadi kita lihat di level ketiga. Lock screen. Lock screen ini berarti harus ngapain? Harus swipe up buat unlock ya, ketika layarnya menyala. Screen wake up. Tap the screen atau swipe. Di tap atau swipe bisa pilih kalau mau nyalain layarnya ya. Kemudian auto screen off default kita taruh ke 10 detik aja deh biar nggak terlalu cepat. Kemudian screen on upon notification. Ya, dengan layar sempit ini lebarnya jadinya tulisannya harus dibuat marquee kayak gitu ya, bergeser. Press and hold the watch face. For quick editing bisa dimatiin juga nih. Detect activity, reboot, factory reset, regulatory, dan about. Lalu ada more, ini buat kamera. Oh, di aplikasi, lab, kamera. Ini buat remote shutter ya. Ada stopwatch juga, timer. Timer bisa diatur juga nih, berapa menit, berapa detik. Find device. Oke. Bunyi ya si smartphone-nya. Kemudian silent. Ini buat bikin silent si smartphone-nya mungkin ya. Sekarang kita coba di pergelangan tangan dulu. Karena ini band, sekali lagi saya ingatkan, ya tidak akan terlalu besar ya. Kalau mau band, tapi yang besar, yang lebar, ada Huawei Band 6 atau Honor Band 6. Itu layarnya udah hampir kayak smartwatch tuh, keren. Level harganya juga mengagumkan si Huawei Band 6. Raise to wake. Oke, by default tidak ada. Mungkin harus diaktifkan di aplikasi, tapi buat nyalain bisa dengan tap, seperti itu. Layarnya AMOLED, warnanya vivid, hitamnya pekat. Dan kita akan lihat di aplikasi Xiaomi Wear Mi Smart Band 6 Sync. Connected, baterainya tinggal 19%. Dan buat yang pengen tahu watch face-nya ada banyak atau tidak, kita bisa lihat di sini. Lokal, no data, online. Banyak banget. Mau yang karakter kartun seperti ini juga ada. Dan keren-keren, asli. New. Kita lihat yang new aja dulu. Keren-keren ya. Dia berusaha memanfaatkan ruang vertikal di layarnya biar bisa memunculkan info secara lengkap. Sync successfully. Oke, begitu di sini 100%, itu udah otomatis
tersinkronisasi ke smart band-nya. Jadi nggak nunggu download di sini, kemudian synchronize ke band-nya, nggak. Segini cukup cepat. Science and teknologi ini juga menarik-menarik. Space capsule dan lengkap-lengkap, walaupun rada rame ya. Oh, ini ada simple. Memang kategorinya simple, kayak gini doang. Saya suka yang ini. Oke, sudah diganti yang simple, much simpler ya. Sebetulnya itu ada aksen abu-abunya sih, kurang kelihatan di kamera sepertinya. Jadi yang menonjol jamnya. Kemudian ya kalau mau dilihat lagi ada yang formal, activity, photos, ya segitu ya. Banyak lah watch face-nya. Kemudian kita bisa pilih notifikasi apa saja yang mau di forward ke smart band-nya. Incoming calls bisa ya kalau mau diteruskan ke smart band-nya. Tapi kalau misalkan kita bisa pilih, misalkan yang callernya unknown, yang masih nomor, belum ada di kontak, nggak usah diterusin ke smart band juga bisa. Event, ini bisa ditambahkan di sini nih, eventnya, tapi manual sayangnya. Saya selalu berharap bisa synchronize ke Google Calendar, biar kita nggak usah salin event yang sudah ada di sana ke aplikasi ini satu-satu. Idle alert, sedimentary alert ya, sedentary alert. Jadi kalau kelamaan duduk dikasih tahu juga bisa. Alarm bisa ditambahkan dari aplikasi di smartphone juga, tapi dari bandnya udah bisa. App notification buat nyalain notifikasi aplikasi apa saja yang mau di forward ke smart band-nya, dan ada goal alert juga. Find band, oke, getar-getar di smart band-nya. Additional settings, ada health monitoring. Nah ini kalau mau set heart monitoringnya, heart rate-nya continuous bisa dari sini. Activity detection juga, sleep assistant juga, sama all day monitoring buat stress juga ya. Dan ada breathing score, penilaian buat napas kita. Nah, raise to wake ada di sini, dan memang by default dia mati ternyata. Kita schedule saja dari jam 7 pagi, jam 10 malam, oke. Response speed-nya standar. Oke, jadi ada delay sedikit. Berarti bisa lebih cepat lagi. Sensitive, turning it on will affect battery life. Jadi kalau sensitif banget, ya lebih cepat sedikit. Tapi katanya bikin baterainya lebih boros, jadi kita buat standar saja lah. Karena kan dari kita ngangkat tangan sampai kita lihat ke wajah kita juga butuh waktu. Wrist detection. Lock your device when you are not wearing it. Oke, tapi berarti kalau misalkan kita lepas, nanti dipakai lagi, bakal minta password juga harusnya ya. Karena kalau kita lepas, terus kita pakai lagi, nggak minta password, kan dia nggak bisa detect juga tangan siapa yang dipakai. Tapi harusnya sih dia udah pinter ya. Begitu dia ke detect sempat dilepas, maka ketika dipakai lagi harusnya dia akan minta password yang kita input di sini. 6 digit passwordnya. Vibration bisa diatur nih vibrationnya, bisa bikin pola. Nah ini yang enak dari device-nya Xiaomi. Jadi polanya bisa diatur. Misalkan telepon, polanya deng 3 kali yang lama ya, itu bisa. Kemudian misalkan notif biasa cuma 2 kali dan pendek-pendek. Dead. Ingat, jangan tit. Kalau tit diulang, nggak enak soalnya. Oke lah, ada widget juga. Nah, widgetnya bisa ditambahkan dari aplikasi ini. Jadi yang quick menu tadi yang digeser ke samping, namanya widget. Dan bisa diatur dari sini, mau dilihat apa saja. Jadi kalau swipe ke kiri music, swipe ke kanan weather, kita bisa tambahkan juga heart rate misalkan. Kemudian blood oxygen juga. Sama notification. Notification nih di sini dong. Oke, bentar. Jadi yang tengah ini watch face-nya, kalau swipe ke kiri ke sini, swipe ke kanan ke bawah ya. Mantap. Ada kamera, stopwatch sama timer. Kamera juga butuh cepat biasanya kamera. Oke, kita simpan. Kemudian apps. Nah, ini juga bisa diatur nih, aplikasi di menu lengkap tadi. Sisanya kan bakal dimasukin ke more. Nah, yang kita jarang pakai, geser aja ke bawah biar nanti masuknya ke more. Jadi jangan menu-menuhin menu ya, karena kan banyak banget nih menunya. Heart rate sama blood oxygen karena sudah masukin ke widget, kita taruh ke sini juga. Heart rate, blood oxygen. Ayo dong. Oke, dan ada tambahan cycle. Cycle ini tadi belum ada ya. Ini kayaknya buat ini periode menstruasi. Word clock bisa diatur dari sini, namakan city-nya. Weather, otomatis dia ngambil location, nih dia udah tahu Cimahi, mantap, nggak usah masukin lagi kotanya apa. Dan kita akan cek sekarang. Nih, kalau geser ke sini, notification tuh langsung ya, sudah saya ubahkan tadi. Lalu ada music sama kamera. Open di app, go to lab and camera setting. Lab di mana lab ya?
Apakah di Mi Fit jangan-jangan? Oh ini, kamera. Pair. Oh, I see. Buat jadi remote camera shutter, dia harus connect atau pairing Bluetooth-nya dari smartphone ke sini. Jadi dia kayak Tomsys terpisah ya. Tidak usah lah. Kita langsung saja lihat menu lainnya. Swipe ke kanan, weather. Swipe lagi, heart rate 94. Dan kita akan ukur ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, oke, sekitar 15 detik ya muncul. Ya kurang lebih sama dengan waktu yang dibutuhkan dokter buat mengukur heart rate manual. Diukur sama 15 detik lalu dikali 4. Lalu ada SpO2 juga, kita akan coba. Udah muncul 98 ya yang tadi. Tapi kita akan coba ukur terupdate berapa. Masih measuring. 98% udah muncul. Oh, yang angka 98 tadi heart rate, salah, bukan blood oksigen ya. Blood oksigennya 98% sudah muncul, lumayan cepat juga. Mantap. Si Mi Band ini menarik juga ya. Menurut saya cara pengoperasiannya mudah, swipe-swipe seperti biasa walaupun tidak seperti smartwatch ya. Tapi kita bisa atur juga kan tadi buat widgetnya sama buat menu dari apps-nya. Tidak ada tombol fisik, jadi buat kembali ke home harus selalu di swipe-swipe atau tunggu layarnya mati. Dan saya sudah tambahkan menu baru harusnya nih. Cycles, ini buat periode menstruasi. Complete your menstruation info on Mi Fit first. Jadi baru bisa dipakai kalau sudah diisi dulu datanya di sana ya. Seperti ini penampakan Xiaomi Mi Band 6, Mi Smart Band 6. Menurut saya tetap sih sebuah smart band yang menggoda banget dan layar AMOLED, sudah ada blood oksigen, kemudian juga watch face-nya melimpah, strap-nya juga bagus, enak dipakai, lembut di tangan, lentur, dan pengaitnya saya suka. Tapi ya smart band, maksudnya layarnya tidak terlalu lebar. Tidak ada masalah, memang buat mereka yang nyarinya band yang tidak terlalu lebar, silakan. Link pembelian ke Banggood ada di deskripsi video ini. Harganya di Banggood tadi sudah saya cek, mana ya? Nih, $52,99, diskon 41% dari aslinya $89,99. Kayaknya sih nggak mungkin segitu ya harga aslinya. Xiaomi gitu loh, harganya kalau mahal-mahal ya bukan Xiaomi dong. Ongkirnya $9,54, jadi total berarti butuh $63 ya. Buat sampai di rumah sudah termasuk bea cukai, bea masuk. Saat ini masih warnanya hitam kayaknya. Ya, masih hitam doang ya. Semoga harganya makin turun nanti. Dan semoga Xiaomi juga segera masukin resmi di Indonesia dengan harga yang nggak kalah bersaing ya. Semoga. Oke, itu dia Xiaomi Mi Smart Band 6. Penampakannya seperti ini. Strapnya dengan mudah bisa dilepas dan beli cadangannya buat ganti warna. Biasanya banyak yang jual strap yang kompatibelnya juga ya, bukan yang asli dan murah-murah. Oke, layarnya AMOLED dan segera kita tutup video ini dengan ucapan alhamdulillah. Panjang ya videonya. Jangan lupa pokoknya buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.